Barusan saya dapat WA dari temen. Isi WA-nya agak marah-marah. Isinya marahnya bukan pada saya, pada video eh, yang di situ mengekspos pemaparan Rizik Syihab yang sedang marah-marah. Intinya Rizik Syihab masih, ya bahasa Jawanya itu ngotot. Ngotot itu apa ya? Memaksakan kehendak tentang Wali Songo. Jadi Wali Songo masuk dalam kategori nisbah panggilan Habib. Tentu sebagai sebuah makna, Wali Songo sebagai sosok yang mencintai dan dicintai benar. Tapi kalau Habib dalam konteks nisbat Ba'alwi yang sekarang ini masyhur telah digunakan Ba'alwi, tentu ya itu tadi, ngotot, memaksa diri. Nah, di dalam WA itu ngomong, ini gimana ini? Sebenarnya yang begal nasab siapa ini? Yang begal nasab itu Rizik Syihab atau orang yang dituduh Rizik Syihab sebagai sosok begal nasab? Perasaan memang orang Jawa nggak ada yang mengaku-ngaku orang lain sebagai bapaknya, mbahnya. Orang Jawa itu paling malu. Ngaku-ngaku itu paling malu orang Jawa. Kalau betul-betul nggak ada hubungan, orang Jawa itu nggak mau ngaku-ngaku. Ini Rizik Syihab ngototnya luar biasa. Nah, ini yang disebut begal nasab itu ya ini. Artinya apa? Ketika Rizik Syihab menuduh orang lain begal nasab, dan orang lain itu, mana bukti orang lain begal nasab? Namanya begal nasab itu adalah mengakui nasabnya orang lain. Bukan melepas nasabnya sendiri, bukan. Mengakui nasabnya orang lain. Diakui, dipantes-pantes ke. Namanya begal nasab. Hak orang lain diambil, itu namanya begal. Nasab orang lain diambil, itu namanya begal. Sederhana, cara berpikir orang awam saja. Kalau memang Wali Songo itu Habib dalam konteks Ba'alwi, yang sudah masyhur dinisbatkan julukan untuk kaum Ba'alwi di Indonesia, meskipun banyak adalah katakan kiai yang memanggil Habib seseorang bukan berarti Ba'alwi. Tapi konteks meaning, konteks makna yang dimaksudkan oleh Rizik dalam konteks Habib itu yang dimaksudkan adalah Ba'alwi. Karena dia sedang menguatkan bagaimana Habib itu dapat legitimasi di negeri ini. Ya, satu-satunya jalan ya ngaku-ngaku saja sebagai saudaranya orang yang punya jasa kuat di negeri ini. Manusia-manusia mulia yang punya jasa kuat di negeri ini, yang berhasil mempribumisasikan Islam, ya Wali Songo. Dan ini menarik untuk brand. Nah, namanya untuk brand, merek kaum Ba'alwi di negeri ini, mau tidak mau ya harus menjadikan Wali Songo sebagai keluarga mereka. Keluarga dalam konteks nasab. Dan ada titik kejahatan ketika mereka menginterpolasi Wali Songo ke klan mereka. Ada kejahatan yang luar biasa. Apa? Yaitu menganulir
zuriyah Wali Songo, bahwa Wali Songo nggak punya keturunan. Meskipun hanya dari jalur laki-laki, dari jalur perempuan ada yang masih mengakui dari kalangan Pak Alwi bahwa Wali Songo dari jalur perempuan itu masih. Tapi itu pun mereka potong bahwa itu sudah tidak diketahui ratusan tahun duriannya kemana. Bukankah yang jeda waktu dari kenasaban yang tidak bisa diidentifikasi itu dari kalangan Pak Alwi lama sekali, 5 abad setengah. Wow, lama sekali. Masih untung kalau sampai 1 abad, 2 abad. 5 abad setengah. Sudah nggak masuk akal. Sudah nggak terukur oleh nalar sehat. Belum lagi, mereka juga nggak punya data mengakui Wali Songo Pak Alwi. Gimana boro-boro ke Wali Songo? Nasab Pak Alwi sendiri saja nggak terdata 5 abad setengah. Nyaplok-nyaplok nasab orang lain. Sebenarnya tidak dosa kok. Nggak tahu nasabnya siapa itu nggak dosa. Justru yang repot itu yang mengaku-ngaku itu malah al-jannatu haram. Jadi kalau nggak tahu ya udah nggak usah ngaku-ngaku. Verifikasinya gampang, bisa diverifikasi dari kajian filologi, bisa diverifikasi dari kajian Hasan Aturos. Dunia keilmuan itu ya ini penting, ini penting, belum pernah saya sampaikan. Ilmu-ilmu keislaman dari tradisi riwayah itu memiliki sanad yang terus bersambung dari satu guru ke guru berikutnya sampai pada Nabi, atau dari guru ke murid berikutnya sampai kepada generasi kita semuanya. Tradisi ilmu keislaman riwayat ini sangat kuat. Lah, sekarang dilacak sanad keilmuan yang berkembang dari tradisi ilmu-ilmu keislaman. Ada nggak sosok-sosok yang konon dikatakan para tokoh-tokoh Pak Alwi selama 5 abad setengah yang melahirkan Pak Alwi sekarang? Artinya masuk nggak dalam sejarah peradaban Islam tokoh-tokoh Pak Alwi itu? Dicek oleh Kiai Imad tidak masuk. Tidak ada nama-nama itu. Nah, berarti sudah 3. Filologi, DNA, kajian dari sejarah peradaban Islam. Tokoh itu tidak ada. Dari karakter sudah beda jauh. Karakter Wali Songo, Zuriyah Wali Songo dengan karakter Pak Alwi beda jauh. Dalam karakter keberagamaan, lokal wisdomnya beda jauh. Kearifan lokal, Zuriyah Wali Songo itu nggak ada yang mengabsahkan jogetan-jogetan di depan publik. Meskipun ada yang joget, tapi nggak diabsahkan dalam ritual keberagamaan. Jogetan itu tidak diabsahkan dalam ritual keberagamaan. Meskipun di luar ritual keagamaan adalah secara person-person yang joget itu. Tapi tidak masuk dalam ritual keberagamaan. Pak Alwi, wow, tari Zafin itu, oh itu masuk dalam ritual keberagamaan. Keberagamaan dalam lantunan sholawat, munajat kepada Nabi. Mereka biasa ngiring-ngiringi dengan tari-tarian itu. Dipublis, ditonton orang dengan jogetan-jogetan itu kan. Tidak fairness itu namanya. Nah. Dan kita ketawa saja pernyataan-pernyataan Rizik Syihab yang seolah-olah ingin mengklaim Wali Songo dan menganulir Zuriyah Wali Songo itu. Ditertawakan orang. Jadi kita nggak perlu marah. Itu tontonan itu. Kalau jernih,
kalau mau muhasabah, malu tentunya ceramah kayak model Rizik Syihab begitu. Tapi saya nggak tahu mengapa muhibinnya pada nggak malu melihat ceramah Rizik Syihab yang penuh ambisius, marah, dan penuh dengan klaim-klaim yang tidak benar. Klaim Wali Songo Habib yang sangat jelas di situ konteksnya adalah diakui sebagai Pak Alwi. Jadi lucu. Dan juga perlu marah lihat itu. Kita tonton aja, asik. Masyarakat banyak yang cerdas kok. Di generasi milenial ini tuh nggak perlu ngotot kita ini. Semuanya udah terukur. Baik, terima kasih.